apa yang kita torehkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang. Nah nanti di seonggok bait itu akan kelihatan di dalam. Itu yang namanya di alam barzah. Ketika seseorang itu hati itu dikuasai oleh belenggu dirinya, belenggu nafsunya, yang ada hanya keinginannya, yang pasti keluar dari mulut, dari ucapannya, dari perilakunya itu adalah dari bisikan setan, yaitu disebutnya intuisi setan. Tapi kalau sehari-harinya hati kita menghadirkan Allah, berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, wa ufawwidu amri ila Allah, dan khauf berharap dan roja, khauf merasa takut dan roja berharap kepada Allah setiap waktu. Ya tentunya yang keluar dari mulutnya, perbuatannya dari nurullah, dari sirullah. Maka kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ketika hati beriman akan diberi petunjuk. Ya sangat sederhana. Ketika kita hari-hari kita diisi dengan menghadirkan Allah, ya pasti keluarnya dari jiwa kita yang tercahaya, yang sehari-harinya dengan lamun dan belenggu hawa nafsu dan kehendak gede dan angan-angan, panjangan yang keluarnya pasti dari nafsunya. Walaupun dibenarkan oleh dirinya, dibenarkan oleh dalil nafsunya. Karena semua orang merasa benar. Semua manusia merasa benar. Tidak ada yang merasa salah. Tapi kebenaran yang hakiki itu tatkala keluar dari nur kolbunya. Nur kolbunya keluar dari pantulan dari jiwanya yang bersih. Dari ruhnya yang suci. Maka seperti seseorang sudah sempurna, maka ruhnya menjadi suci, jiwanya menjadi bercahaya, sehingga menguasai semua gerak dan langkahnya. Itu yang harus kita pegang, dan itulah yang akan kita bisa nikmati nanti di kehidupan sekarang. Setidaknya tenang. Maka pantas kata imam terdahulu, la uridu minallahi ilallahi, yang aku cari dari Allah hanya Allah. Ternyata betapa tenangnya hanya berharap kepada Allah. Ternyata betapa damainya hanya bertawakal kepada Allah. Ketika kita seperdetik mengingat dunia, pasti kita akan was-was. Ketika perdetik mengingat kita masalah keinginan, pasti akan ragu dan bimbang. Besok gimana, nanti gimana, itu gimana. Seolah-olah hidup itu diatur oleh dirinya, sehingga dia lupa. Dan ya apa yang kita rasakan sekarang akan berdampak tentunya kepada kehidupan kita nanti. Makanya pantas kata Rasulullah, suatu ketika manusia dibangkitkan di yaumil akhir, ketika pada kiamat nanti semua akan bertingkah, terbangkitkan sesuai dengan apa-apa yang dia lakukan ketika kehidupan di dunia. Maka di sini Rasul mengajarkan agar kita hidup tenang, tidak terlalu ambisi. Bukan berarti tidak ikhtiar, tidak terlalu menggebu-gebu. Kata Rasulullah, aktsiru min dzikri hadhimil ladzati dzikrul maut. Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan nikmat hidup. Zikrul maut, yaitu zikir kematian. Makanya di pondok pesantren dulu dan mungkin sekarang juga yang betul-betul memegang, ya ziarah itu selalu dirutinkan, ziarah kubur itu. Ya, tujuannya untuk mengingat kematian. Kita dihadapkan sedang seonggok tanah, sekumpulan batu. Harus bisa merasakan kita akan seperti itu. Itu bahasa zikir itu seperti itu. Kita akan seperti itu. Apa yang kita torehkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang. Nah nanti di seonggok bait itu akan kelihatan di dalam. Itu yang namanya di alam barzah. Nah pantas ulama fikih sering membahas kehidupan setelah mati.
selalu membahas itu. Tujuannya kita supaya eling, supaya sadar. Kita ditunggu oleh kematian, ditunggu oleh kontrak hidup yang tidak menentu. Maka ada sebuah keterangan, ketika kita meninggal, ya sudah jadi mayat, barangkalilah meninggal. Disitulah kita kelihatan siapa nanti. Setelah kita dikuburkan, apa yang kita banggakan, harta, tahta, wanita, anak, istri, semua akan diperebutkan orang lain. Secantik apapun istri akan direbutkan orang lain. Sebanyak harta akan diperebutkan oleh orang lain. Hanya menjadi milik orang lain setelah itu. Kita hanya ditemani berapa langkah setelah kita dikuburkan. Menurut keterangan, 7 langkah setelah mereka meninggalkan sudah mulai berproses alam barzah. Bahkan derak kaki mereka, usapan sendal mereka terdengar ke alam barzah, ke alam kubur. Betapa merengeknya, betapa sedihnya. Tadi kita berdoa, kita kumpul, menguburkan, ternyata seperdetik sudah ditinggalkan. Yang dulunya dikatakan mencintai, yang dulu dikatakan setia, yang dulu dikatakan sayang, ternyata setelah dikubur ditinggalkan begitu saja. Maka setelah 7 langkah kita meninggalkan kuburan itu, maka di situ berproses kita tuh sebagai siapa di alam barzah. Maka timbullah malaikat yang mempertanyakan kita, minimal 7 pertanyaan yang ada. Kalau benar kita bisa menjawab. Tetapi sebelum proses, malaikat mungkar dan nakir datang ke situ, ruh kita akan dibawa oleh 2 malaikat ke atas langit, dari langit terendah sampai langit tertinggi, sampai langit 7. Ketika orang itu amalnya baik, dari langit pertama pun akan tercium harumnya ruh itu, dan semua tingkatan langit menyambutnya. Siapakah mayit itu? Betapa harumnya, betapa bercahayanya, siapakah orang, apa yang dilakukannya. Dan ketika sampai langit 1, 2, sampai 7 diperlihatkanlah dia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, hai malaikat, kainilah dengan kain sutra, hiasilah dengan wangian, lalu turunkan lagi ke bumi, yaitu ke alam barzah. Diturunkan kembali si ruh tadi, diselimuti oleh kain sutra, dilapangkanlah kuburnya, diperlihatkanlah bagainya di surga, dan diluaskanlah hamparan alam barzah yang tidak terhingga. Dan di situ ditemani oleh amal yang dulu dia lakukannya. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak punya amal apapun, ruh itu dipaksa ke atas dengan bau busuk keluar dari ruh itu, dan tidak ada cahaya pun, hanya cahaya hitam yang keluar dari mayit. Dan mereka pun semua mengatakan, inilah manusia yang dilaknat oleh Allah. Bau busuk yang menjijikan dan bau yang membuat manusia tidak akan sanggup mencium bau mayit. Baru langit pertama saja malaikat sudah menolak untuk bisa sampai kepada pintu langit 7. Dan akhirnya Allah memberitakan, kembalikanlah ruh itu dan selimuti mereka dengan kain yang kasar, karung goni yang kasar. Kalau zaman sekarang karung goni berarti yang kasar. Selimuti mereka. Nah itu, karung goni itu gatal, keras, ya kasar. Lalu dikembalikanlah ke arah meja dan dihamparkanlah dari papan yang berupa api neraka. Dan diperlihatkanlah jalan ke neraka. Dan tidak ada teman yang menemani kecuali yang menakutkan dia amal-amal buruknya itu. Itu. Wa in asatum aslam li anfusikum wa in ansantum falah, baik dan buruk kembali kepada kita. Ketika mereka yang baik sudah dikafani dengan sutra,
dianugerahi wewangian, diperlihatkanlah taman surga, diperlihatkanlah kehidupan di surga, dan diluaskanlah. Sehingga ketika Israfil, malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, sangat mudah menjawab yang 7 pertanyaan. Siapakah Tuhan? Siapa kitab? Siapa nabi? Di mana kiblat? Itu sangat mudah dipertanya. Tetapi bagi orang yang tidak beramal, tidak mampu itu menjawabnya semua. Maka Allah mengirim malaikat untuk menghancurkan, memukulnya, menderanya, bahkan sampai dipukul ke dalam bumi yang terdalam, hancur dan dihidupkan lagi, hancur dihidupkan kembali. Bahkan menjerit kesakitan, sehingga seluruh penghuni bumi dan langit mendengar jeritan tangisan itu. Terutama para malaikat, para jin mendengarnya, siksaan di alam barzah. Ya mungkin anak cucunya tidak mendengar, tapi bagi orang yang suci mungkin bisa mendengar betapa ceritanya dalam barzah disiksa. Dan itu disiksa terus sampai suatu ketika terjadinya kiamat. Dan begitupun orang soleh ditemani oleh amalnya akan datang, membuat dia senang, dihiburnya, memperkenalkan diri, aku ini adalah amalmu yang dulu engkau lakukan, berbentuk manusia yang menyenangkan dia, menghibur, sampai dia bahagia, sampai di hari kiamat nanti. Nah itulah, hanya amal yang menemani. Itulah yang bisa berharap ketemu nanti dengan para keluarganya, para guru-gurunya, para umat yang dicintai. Itulah orang yang bahagia dalam barzah, ingin cepat kiamat, ingin bertemu dengan orang yang dicintainya. Jadi 7 langkah balik kanan dari kuburan, itu prosesnya seperti itu. Lalu setelah ruh itu diturunkan kembali, lalu baru ditanyakan oleh malaikat. Ya kalau kita belajar memahami itu, walaupun itu fikih, ya memang itu harus kita yakini, karena itu dari Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah 40 hari itu, proses di dalam itu, semua tubuh sudah membusuk. Mungkin 20 hari masih ada kehidupan di dalamnya. Walaupun nyawa tidak ada, proses metabolisme belum sempurna membusuk. 40 hari sudah membusuk semua, mati semua, sel-sel mati, dan memakan tubuh yang ada. Itu 40 hari itu sudah mati semua, sudah menggerogoti dari dalam. Bakteri yang tadinya berguna itu memakan dirinya, sehingga keluar dari mulutnya, dari matanya, dari telinganya, merangsang semua tumbuhan tanah untuk menggerogotinya. Dan setelah 100 hari, tinggal tulang belulang. Maka jare wong Cirebon anak natus. Kalau sudah 100 hari, tinggal tulang belulang. Tidak ada daging, tidak ada kulit, tidak apapun. 40 hari masih ada, cuman baru mati. Sudah selnya mati semua, tinggal membusuk. Di bawah 40 hari masih ada kehidupan, yaitu proses pemerosotan jantung, terus darah, perlahan-lahan. Nah, jantung per detik sudah mati, tapi masih ada darah turun perlahan terus. Jadi betapa menjeritnya si mayit ketika kita balik kanan. Ternyata dulu engkau yang mengatakan cinta, dulu engkau yang mengatakan sayang. Setelah itu balik kanan, tidak ada artinya. Istri, anak yang dikatakan cinta dan sayang tidak berharga saat itu. Makanya kita perlu mengingatkan, anak, istri, suami, semua itu hanya fitnah. Ad-dunya lahu walahib. Dunia itu hanya panggung sandiwara. Kita jangan terjebak dengan hal yang demikian. Harusnya anak, istri itu menjadi penghibur. Harusnya menjadi penyemangat ibadah. Bukan menjadi fitnah membuat kita jahat, membuat kita terlena dengan angan-angan, membuat kita tinggi hati, membuat kita angan-angan sehingga segalanya dilakukan demi kebahagiaan yang sesaat. Padahal mereka sudah dijamin oleh Allah.
rezeki, pati, bahagia, celaka. Tetapi dengan ambisi kita terkadang berbuat yang tidak-tidak. Seolah anak istri itu milik kita selamanya. Betapa banyak orang suami yang celaka gara-gara mereka. Itulah. Saya mengulas sedikit ya tadi, aksir min dzikri hadhimil ladzati dzikru. Perbanyaklah kau ingat segala sesuatu yang menghilangkan nikmat hidup, yaitu kematian. Supaya kita jangan kejongjongan, jangan terlena itu dengan angan-angan. Maka banyak teman kita yang ambisi, yang keras, yang susah dikasih tahu, akhirnya Allah menyebut juga. Karena Allah tidak suka. Makanya kenapa orang-orang dulu panjang umur, sederhana. Sehat, dinikmati, makan seadanya, terkadang tanpa apapun, kan, di gunung-gunung tuh. Kan, hanya nasi aja, sayuran pun tidak pakai, dinikmati. Nah, itu. Karena mereka menikmati hidup. Sekarang ya, makanan tidak dipandang, hidup selalu stres, tegang, kan itu bikin masalah sendiri, bikin ulah sendiri, kan tidak mampu menjaga hati dan perasaan. Makanya saya tertarik ya dengan kehidupan di Bali itu, walaupun saya bukan agama mereka. Pagi bakar dupa, fokus dulu kan kepada apa ritualnya, kan saya tuh senang gitu lihatnya tuh, betul-betul mencari ketenangan jiwa tuh ibadah mereka gitu. Ya sebetulnya di Islam juga sama ya gitu, ada 5 waktu ya sehari. Cuman terkadang ya ibadah itu menjadi formalitas. Dengan ibadahnya tidak membuat dia tawadu, dengan ibadahnya dia tidak membuat rendah hati, dengan ibadahnya dia tidak membuat tenang, dengan ibadahnya dia tidak membuat berpasrah diri. Jadi selama ini ya ibadah hanya rutinitas saja, tidak ada dampak apapun. Ya itulah yang namanya failul lil musallin alladzina hum an sholatin. Celakalah orang yang lalai mengerjakannya. Ya itulah. Hanya formalitas semuanya. Hanya mengada-ada gitu. Tidak pernah menghadirkan dirinya dengan Tuhan. Bahkan terkadang fokus pun berusaha fokus hanya menjual keinginannya di hadapan Tuhan. Tidak bisa membedakan dia keinginannya, tidak bisa membedakan waktu ibadah. Bahkan keinginannya dibawa ke dalam masuk ibadah, ke dalam ranah ibadah. Nah itu yang sangat jelek. Sehingga semua ibadahnya dinilai oleh keinginannya. Itu yang sangat tercela. Sangat tercela. Justru harusnya ketika ibadah memikirkan kematian. Maka kenapa dalam doa iftitah wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin, supaya fokus ke situ. Doa iftitah, doa pembukaannya sudah begitu, introduction-nya sudah begitu. Matiku, hidupku hanya karena Allah. Tapi kenyataannya semua formalitas. Jadi kita kembali ke doa setinggi langit apapun di hadapan Allah, ya kita tidak didengar. Yang sholat aja yang sudah menjadi kewajibannya sudah lalai. Bagaimana Allah memberikan hak kita, kewajiban kita aja tidak dikerjakan dengan baik. Di majelis-majelis zikir kebanyakan ya seolah-olah bukan pencarian diri dengan Tuhan, tetapi pencarian hawa nafsunya, pencarian kehendak dirinya. Ketika dia sukses, merasa hebat, lupa bahwa dia merasa dia yang berbuat. Ketika dia tidak sukses, disalahkan guru-gurunya, disalahkan majelis, disalahkan amal. Ya itulah manusia. Karena barometer awalnya ibadahnya bukan karena memang ibadah. Majelis zikir bukan untuk mengingat Allah betul-betul ibadah, tapi menukar keinginannya. Ya itulah yang terjadi sekarang. Padahal kalau kita ikhlas ibadah, Allah sudah menyiapkan segalanya. Nahnu auliakum hayatud dunya wal akhirah. Allah sudah menyiapkan dunia akhiratnya. Enggak usah dipinta. Itu mah sudah sarana yang Allah berikan. Nah ini.
Pantas kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat-ingat segala sesuatu yang menghilangkan nikmat hidup, yaitu kematian. Coba Anda coba, ketika depresi, ketika stres, ketika kita banyak bisikan setan, kembalikan kepada kematian. Bos, besok lusa saya itu akan menjadi seonggok tanah. Apa sih yang dikejar gitu? Siapa sih yang akan peduli? Anakkah belum tentu, istrikah belum tentu, suamikah belum tentu. Saat itu dikatakan sayang setia karena lagi ada aja. Tapi segeletak sudah tidak bernyawa, mereka tidak akan peduli kok. Tidak akan peduli. Nggak ada orang yang setia tuh, nggak ada. Yang setia tuh hanya Allah. Yang setia tuh hanya Nabi. Yang setia tuh hanya ikhwan dengan ikhwan yang betul-betul seiman, seagama. Itu yang bisa ketemu nanti di hadapan Allah. Yang mencintai akan ketemu dengan yang dicintai. Makanya kenapa agama mengajarkan yang namanya satu saudara itu bukan saudara, tapi satu ideologi. Yang seiman, seagama, itu loh saudara. Walaupun anak sendiri, kalau beda ideologinya, itu bisa bukan jadi anak. Itu hanya genetika aja kan. Jangan-jangan menikam kita dari belakang anak itu. Sehingga kita masuk neraka gara-gara itu. Maka pantas Nabi Nuh melemparkan Kan'an ke laut. Karena seperti itulah. Daripada membawa kamu ke neraka, lemparkan saja ke laut. Ya itulah, putuskanlah. Jangan-jangan ya Kan'an. Nah itu. Perbanyaklah mengingat-ingat yang menghilangkan nikmat hidup, yaitu kematian. Coba bayangkan Anda ketika dimasukkan ke liang kubur. Andaikan Anda sadari belajar zikir kematian, bayangkan Anda zikir itu seolah-olah di dalam kubur, seolah-olah lagi mati. Menurut keterangan, 7 langkah yang mengantar mayit setelah kita dikuburkan, maka disitulah berproses, malaikat bertanya. Dan tidak ada yang bisa menemani. Dan tidak ada yang peduli. Semuanya juga. Hanya amal kita yang peduli. Tidak ada yang bisa kenal. Walaupun di alam barzah, di alam kubur kita menjerit. Kesepian, tidak ada teman, tidak ada siapapun. Mana anak istri kita? Mana suami kita? Tidak ada yang peduli setelah itu. Tidak ada. Nah ini, coba. Tidak akan ada yang peduli. Kecuali amal kita. Supaya kita dewasa, hati kita tenang, hati kita tidak terlalu ambisi, perbanyaklah mengingat kematian. Itu teman sejati kita nanti di alam barzah itu siapa? Bukan anak, bukan istri, bukan suami. Bukan, tapi amal kita. Ya mungkin kita punya anak yang soleh mendoakan, belum tentu anak kita soleh. Mungkin suami kita, kalau suami kita soleh, ingat. Setelah meninggal beda lagi urusan. Mungkin istri kita soleh, kalau sudah meninggal beda urusan. Mungkin tidak akan ingat lagi. Yang ada kita hanya diingat sebagai jasad yang sudah mati jadi tanah. Di alam barzah pun disibukkan. Belum tentu di alam barzah ingat kepada kita yang hidup. Karena dia pun disiksa. Sibuk dengan keadaannya. Maka ada yang menyebut keterangan ketika 7 langkah mereka meninggalkan. Ada malaikat yang bertanya. Ada yang menyuruh kita malaikat. Yang mengerikan yang datang. Siapa kamu dan tulis amal kamu. Tulis amal kamu selama di dunia. Ada yang mengatakan demikian. Hai malaikat, aku tidak membawa pena. Aku tidak membawa kertas. Penamu itu tangan. Kertasmu itu kain kapanmu. Dan tintanya ludahmu. Tulis amalmu. Dan di situ merobeklah kain kapan sepatu. Ditulislah tangan dengan tinta ludahnya. Semua amal-amal. Menulis sendiri. Telunjuknya tentang amal ketika hidup. Ketika dia jelek akan ditulislah jelek dengan sendirinya.
Walaupun dulu hidupnya mungkin tidak bisa menulis, ketika itu akan dituliskanlah semua amalnya di kain kapan yang dia sobek. Lalu malaikat mengatakan, siapa kamu? Inilah tulisannya. Lalu dikalungkanlah di lehernya tulisan tadi. Bahwa mata kata Rasulullah, manusia itu ditetapkan surga dan nerakanya. Maksudnya itu. Dalam bahasa Al-Quran, manusia itu sudah ditetapkan surga dan nerakanya. Maksudnya itu. Ada di kalungnya. Dari kain kapannya itu dia siapa. Ditulis oleh tangannya sendiri. Coba kita belajarlah ke masa yang akan datang. Jangan belajar tuh mengumbar keinginan terus. Belajar kematian. Aksiru min dzikri hadimin ladzati dzikru. Perbanyaklah mengingat-ingat kematian. Atau yang menghilangkan nikmat hidup, yaitu kematian. Jadi ketika di alam barzah, boro-boro sibuk mikirin anak, boro-boro sibuk mikirin istri atau suami, dengan amalnya aja sudah repot. Andaikan orang itu betul-betul benar, maka dilapangkan di surganya, ditemani amalnya, dengan wewangian, dengan bentuk manusia yang bagus, membuat dia terhibur di alam barzah. Dia tidak ingat masa hidupnya, yang ada yang menghibur dia itu adalah bentukan amalnya, berbentuk manusia bagus dan harum menyenangkan dia. Dilapangkan haram barzah. Tetapi andaikan dia salah, maka disiksa selama sampai kiamat. Di lantai dikasih dari papan dari api neraka, bahkan dipukul oleh pukulan yang besar sehingga sampai ke bawah dasar tanah dan dibangkitkan lagi, dipukul, dibangkitkan lagi, dipukul, ketika mencerit. Maka ketika anak cucunya tahu, hatinya bersih, bahkan tahu ceritan ayahnya, ceritan ibunya ketika disiksa di alam barzah. Tapi sayang, anak kita lalai, istri kita lalai, tidak ngerti bahwa di alam barzah disiksa habis-habisan sampai nanti akhir kiamat. Nah, itu. Coba belajar merenung. Sudahkah siap kita masuk ke alam barzah? Mana anak kita, mana istri kita, mana suami kita? Tidak ada. Semua yang mengatakan cinta itu nonsen saat itu. Yang mengatakan sayang itu bohong saat itu. Ketika sudah dikuburkan, balik kanan 7 langkah, maka diproseslah apa disiksa atau kita dibahagiakan di alam barzah. Terproseslah saat itu. Maka pantas anak Adam ketika sudah masuk kubur, tidak ada hubungan apapun, putuslah hubungan anak Adam. Itu kecuali anak soleh, harta yang bermanfaat, yang mampu mendoakannya kan, dan ilmu yang bermanfaat. Itu. Kalau anaknya soleh, kalau punya hartanya bermanfaat, kalau punya ilmunya manfaat. Anak soleh pun tidak, karena didiknya ambisi dunia. Harta pun tidak jelas dari barang haram. Ilmu tidak punya, apa yang diadakan? Saat itu tidak ada hubungannya suami istri apapun. Masing-masing sibuk. Apa di alam barzah, aduh ingat istri, tidak habis. Boro-boro ingat istri, siksanya aja udah terlalu tinggi, boro-boro. Tidak. Maka ketika saya dulu ditanya, saya bagaimana pengen rezeki lancar, mudah rezeki, mudah segalanya. Saya sederhana. Coba banyak mengingat-ingat mati. Kalau orang banyak mengingat-ingat mati, kenapa ketika saya dulu ditanya di Cirebon TV atau ketika di sini dulu oleh almarhum Ustadz Mas Duki, saya pengen rezeki lancar, hidup tenang, berkah, dimuliakan, dunia akhiratnya. Kira-kira gimana? Saya ditanya oleh Ustaz, bahkan dulu di Cirebon. Gampang. Perbanyaklah mengingat-ingat mati. Insya Allah hidup kita tenang. Rezeki kita dilancarkan, hidup kita dimudahkan, diberkahkan. Kok kenapa dampaknya meluas seperti itu? Kenapa? Mengingat-ingat mati malah dimudahkan. Kenapa?
Makanya kata Rasulullah, aksiru min dzikri hadzimil ladzati dzikrul maut. Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan nikmat hidup. Sok lagi begitu ambisi, begitu punya keinginan, begitu punya hayalan, kalau ingat mati, insya Allah hati kita akan reda. Apalagi kalau kita ingat, kalau kita bayangkan ketika kita sudah dimandikan, sudah dikain kapankan, lalu dimasukkan ke liang lahat, 7 langkah yang mengantar kita sudah tidak kenal apapun. Yang ada kita disiksa, yang ada kita didera. Jangan ngomong baik. Ya kalau baik kita mungkin dilapangkan di alam barzah. Seperti tadi, ditaikkan ke atas langit, lalu oleh malaikat dikaini oleh kain kapan sutra. Diberinya wewangian, dilapangkan di alam barzah. Tetapi kalau tidak, dibungkusnya dengan kain gaun yang kasar, dilapisi tanahnya dengan papan dari api neraka, dihimpitkannya, kuburan digelapkan, bahkan dipukul, didera sampai sakit, sampai amblas ke tanah yang terdalam, dihidupkan lagi, disiksa lagi. Ya itu, boro-boro peduli kepada kita, dengan siksa aja udah repot. Coba kalau kita bayangkan seperti itu, insya Allah tidak terlalu ambisi hidup kita. Hadirkan Allah. Nah, itu. Kenapa dampaknya ketika kita memikirkan kematian dimudahkan? Ya karena kita jadi dekat kepada Allah. Ibadah kita jadi serius, mahabbah kepada Allah lebih tinggi. Tawadu tadzarunya kepada Allah lebih betul-betul dirasakan karena kita betul-betul menghadirkan Allah. Tapi kalau orang berpikirnya hanya dunia, ambisi dan keinginan, yang ada hawa nafsu. Ketika sholat pun yang dipikirkan hanya keinginannya. Ketika zikir pun yang dipikirkan hanya keinginannya di hatinya. Ya bagaimana mau diterima oleh Allah? Makanya banyak. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya ibadah tahajud itu ibadah yang sangat membekas. Ya karena fokus. Andaikan malam bangun sendiri, hadirkan, ya Allah, bagaimana aku mati? Apa yang aku hadapkan di hadapan, apa yang aku siapkan di hadapan? Ya, membekas. Sehingga hidup itu tenang. Mati-mati, urip-urip, fajar Gusti Allah. Sehingga tidak terlalu ambisi. Yang membuat resah ibadah tidak bisa itu karena terlalu ambisi kitanya, terlalu mengedepankan keinginan. Ya ibadah nggak pernah fokus akhirnya. Jadi coba belajar mengingat kematian. Nah sekarang bulan Rajab, bulan membersihkan dosa dohir, supaya cepat bersih, hati kita lurus, bersih. Coba ingat-ingat kematian. Siapa yang peduli masih di umat, andaikan kita mati, kubrak setelah 7 langkah lalu kita langsung disiksa, siapa yang peduli? Istri cantik sayang, no, saat itu nggak ada pedulinya, nggak ada kecuali amal kita. Andaikan kita baik, mungkin Allah mendatangkan amal kita berbentuk orang yang menyenangkan kita, menyejukkan kita, berbau harum kasturi, dihamparkannya permadani yang indah, diluaskannya kuburan, diperlihatkanlah jalan surga. Andaikan kita durhaka kepada Allah, dikain kapan dengan karung goni, dialasi dengan papan dari api neraka, diperlihatkanlah jalan ke neraka, dan disiksa, dipukul sampai tidak ada yang peduli siapapun. Istrikah? Tidak akan ada. Apalagi sudah mati, tidak ada hubungannya lagi. Putuslah hubungan anak Adam ketika dia sudah meninggal. Ya kalau anak sih mungkin, kalau anak soleh, anaknya aja nggak soleh, yang bapaknya nggak soleh tadinya. Makanya aset yang berharga itu tadi, ilmu yang manfaat, harta yang manfaat, anak yang soleh.